Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala maka kita bisa berkumpul pada hari ini pada acara misi budaya positif. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar, Nabi junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, hingga kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan amin ya Allah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Cipinang, kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Cipinang. Pada kesempatan kali ini, terima kasih atas waktunya untuk menyempatkan waktu pada diseminasi budaya positif ya. Diseminasi ini sendiri adalah merupakan penyebaran pemahaman pada sebuah kelompok ataupun sebuah komunitas yang pada saat ini saya mengangkat judul budaya positif karena banyaknya slide yang akan dibahas supaya tidak jenuh untuk mencairkan suasana. Alangkah lebih baiknya kita akan melaksanakan SPG dulu terlebih dahulu ya. Siap SPG? Mohon berdiri. Silakan, ada berapa lubang di baju tersebut? Ya, Bu Fitri. 7 ya. Ada yang lainnya? 10. Ada yang lainnya? Ini 1, 2, 3, mana lagi? 4, 5, 6, 7, mana lagi? Ini karena warna di coklatnya tebus panas, berarti yang belakang juga ada. Kalau 8, 9, 10, jadi 20-nya 2 Bu. Ya. Nah, ini jawabannya ya. Pasti setiap individu itu memiliki pandangan masing-masing terhadap suatu permasalahan ya. 10 ya. Boleh kita menganggap ada 7 boleh ya. Nah, ini adalah budaya positif yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, kemudian juga disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, proses kontrol institusi, keyakinan kelas, kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Lumayan cukup melelahkan, lumayan cukup banyak. Nanti di ini upload Nah, paradigma perubahan paradigma belajar ya. Pada awalnya guru itu pada pembelajaran berorientasi pada guru, maksudnya teacher center, ya, seperti yang dilakukan pada pembelajaran teknologi, hanya berpusat pada guru yang memberikan materi, guru yang memperagakan, murid yang menonton, ya, kemudian siswa hanya sebagai objek belajar. Kemudian proses pembelajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Ketika di kelas sudah di kelas ya, kemana-mana. Kemudian tujuan utama menitik beratkan pada pengusahaan materi pembelajaran. Jadi kalau mau mendengar ini beban yang guru kalau itu dulu ya, ketika sebelum kurikulum merdeka. Nah, setelah sekarang kurikulum merdeka, kita harus berubah paradigmanya, berubah. Yang tadinya pembelajaran berorientasi pada guru, sekarang harus pembelajaran itu berorientasi pada siswa. Kemudian siswa yang tadinya sebagai objek menonton dan diberi pemahaman terus materi, sekarang siswa sebagai subjek belajar. Biarkan siswa mengekspor pengetahuannya sendiri. Kita sebagai guru hanya memfasilitasi, menuntunnya. Ya.
Apapun itu pembelajarannya harus berpusat pada murid. Kemudian proses pembelajaran bisa terjadi di mana saja. Jadi kita tidak terpusat hanya di kelas. Boleh dibawa ke parkiran, boleh dibawa ke sawah, boleh dibawa ke kebun, boleh dibawa ke tempat sampah, boleh Bu? Boleh. Itu untuk mencari sumber belajar. Boleh artinya. Kan dulu. Kemudian tujuan utamanya pada pembelajaran adalah pembentukan tingkah laku yang lebih luas. Jadi bukan lagi pada penguasaan materi. Materi itu adalah nomor 2 sekarang. Jadi lebih ke pembentukan tingkah laku yang lebih luas. Nah, ini adalah perubahan para individu. Tadi judulnya disiplin positif ya. Nah, apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Ada yang tahu? Ya, betul. Disiplin positif. Mungkin yang dimaksud dengan disiplin apa? Positif yang tidak ada hukumannya. Misalnya jangan ada embel-embel untuk anu pasti dianukeun. Awas gitu. Kalau tidak mau dengan PR, hukumannya gitu. Meskipun itu mendisiplinkan begini istilahnya biar dia belajar di rumah. Terima kasih Bu Putri. Ada yang lainnya? Boleh memberikan tanggapan? Ada ya? Seperti yang kita ketahui bahwa disiplin itu ya, mendengar kata disiplin yang terbayang di benak kita itu pasti ya menghubungkan tata tertib, harus teratur gitu ya, terus harus patuh gitu ya, artinya kata-kata awas. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nanti kita akan bahas ke depannya, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, dalam budaya kita, kata disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan oleh orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya. Disiplin pasti nyaman, kayak enjoy. Ya, lanjut. Nah, ini disiplin positif. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana membawa diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian disiplin positif sendiri adalah segala sesuatu tindakan yang positif berasal dari motivasi intrinsik atau dalam diri kita. Jadi disiplin positif itu adalah tindakan positif yang berasal yang muncul dari diri kita sendiri. Ya, jadi gak usah disuruh, mandiri lah gitu ya. Gitu. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bertanggung jawab ya terhadap apa yang dilakukan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi disiplin positif ini bertujuan memunculkan motivasi intrinsik dari siswa itu sendiri, ya. Jadi nggak usah disuruh, seperti membuang sampah misalnya ya, nggak usah disuruh sama guru, tapi udah muncul motivasi intrinsik dari dalam motivasi diri siswa itu sendiri, murid itu sendiri. Jadi nggak usah disuruh, langsung diambil ya. Kalau disuruh kan itu motivasinya dari ekstrinsik. Nah, tadi ada nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan universal ya. Nilai-nilai kebajikan itu terdiri dari beberapa nilai. Seperti yang kita ketahui, ada yang disebut dimensi profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa, berakhlak mulia,
berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif. Nah, selain dari nilai-nilai dari dimensi profil pelajar Pancasila ini, terdapat nilai-nilai yang lain. Seperti apa? Kita simak. Nah, ini sikap murid boleh toleransi, rasa hormat, integritas, dan lain sebagainya. Kemudian 9 pilar karakter juga ini dari Indonesian Heritage Foundation. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian juga ini petunjuk seumur hidup, dapat dipercaya, yang tadi kalau dalam kata lain amanah ya, lurus hati, banyak ya nilai-nilai kebajikan ya. Nah, ini yang terakhir, empati, kontrol diri, toleransi, dan keadilan. Oh, ini yang terakhir, banyak sekali. Untuk apa sih ini nilai-nilai kebajikan? Untuk kita terapkan kepada siswa atau murid ya. Nah, perilaku siswa itu cenderung ada 3 ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari hukuman, memakai seragam lengkap untuk menghindari hukuman di guru. Itu. Ada juga yang memiliki motivasi untuk mendapatkan imbalan atau motivasi ekstern. Oh, si Anu mah bagus, pakai bajunya rapi, ingin dipuji guru. Ya, ada juga yang seperti itu. Siswa ya. Kita juga sama sebenarnya. Ada juga untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, ini adalah motivasi yang tadi intern. Ya. Jadi ada 3 motivasi manusia melakukan sesuatu hal. Ya. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk dihargai atau dikasih imbalan, yang ketiga menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Siswa pun di sekolah sama halnya dengan kita. Terdapat 3 motivasi pada murid. Sama halnya dengan murid, guru pun seperti itu. Misalnya saya datang ke sekolah tepat waktu, misal, walaupun sebenarnya masih belum bisa ya. Nah, mari refleksi. Seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu. Sebagai seorang guru ya, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena ingin ditegur oleh atasan, tidak ingin ditegur atasan, dan dapat surat peringatan, atau Anda ingin mendapat pujian dari atasan Anda sebagai karyawan atau guru berprestasi, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan murid-murid karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Saya ya. Masukin. Jadi ada motivasi keempat berarti punya. Kombinasi apakah ketiga-tiganya? Kombinasinya jeung supir berarti. Saya juga masih berusaha Bu, ya, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik ya. Saya ingin menjadi eta ya. Motivasi ketiga berarti ya, motivasi intern ya, intrinsik ya. Motivasi intrinsik ya, kita belajar ya menjadi contoh atau teladan untuk siswa. Tapi memang penerapannya, realisasinya memang sulit sekali ya. Abdi ge sami ya tuh Pak gitu. Motivasi dari diri tapi
Jadi ya sebagai ini ya, jadi sebagai ilmu yang kita tahu bahwa motivasi itu ada 3. Yang pertama motivasi karena tidak ingin dihukum, ya. Kedua motivasi karena ingin dapat penghargaan dari atasan. Ketiga motivasi intrinsik ya, yang menghargai waktu. Nah, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan datang tetap tepat waktu untuk mengajar murid? Jika nanti jam 8 ya belum PKS. Ya jadi tetap harus aturan ya. Kan judulnya tidak ada aturan, Bu. Lanjut ya. Menurut Anda ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Kombinasi ya. Apakah yang mendasarinya motivasi karena terpaksa, takut dihukum? Ada ya. Apakah kesadaran dari diri sendiri? Banyak ya. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid-murid Anda di kelas dan sekolah Anda? Banyak ya. Tadi nilai-nilai kebajikan itu ada yang terdapat di dimensi profil pelajar Pancasila, yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia. Banyak ya, pendidikan karakter. Karena itulah pendidikan sekarang yang pada saat ini kurikulumnya kurikulum berbasis kurikulum merdeka mengedepankan sikap ya, tidak mengedepankan capaian pengusahaan materi. Nah ini contoh ya, IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam, menggambar buku di pelajarannya. Ayat pun Bu banyak ya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA dan tergagap malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan kelas dan berdiri di depan kelas menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak ya? Mengapa tidak setuju? Tidak, karena tindakan tersebut termasuk bullying. Termasuk bullying. Ada yang punya pendapat lain? Saya setuju misalnya. Saya tidak setuju terhadap tindakan Pak Seno, kan karena di awal udah diceritakan itu tidak ada hukuman, itu kan seperti hukuman, berarti dia di ke depan begitu suruh unjuk hidung berarti kan termasuk hukuman ya. Nah. Ya terima kasih Bu Diana dan Bu Fitri. Jadi memang hal ini yang diceritakan adalah termasuk penghukuman kepada siswa. Ya, ketika ada siswa yang tidak bisa atau kurang mampu pada pelajaran tertentu, kita harusnya merangkulnya ya, atau memberikan apresiasi hal apapun yang diungkapkan oleh siswa tersebut. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA sebuah hukuman atau konsekuensi? Subhan. Tergantung dari kesepakatan kelas. Tergantung dari kesepakatan kelas. Ada yang lain? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kalau menurut melihat ini karena kan ada unsur bullying ya. Ada unsur bullying ya. Lanjut ya. Ini ingat ya Bu.
Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Gimana hukumannya? Ya. Dibahas lagi. Jadi untuk hukuman itu bersifat negatif. Konsekuensi bersifat netral, tapi restitusi itu bersifat tadi awas. Negatif hukuman awas kalau dilakukan tidak nanti awas. So itu kan kalau konsekuensi, apabila kalau yang saya katakan di negara kemudian kalau restitusi apakah ini sesungguhnya ini kalau dilakukan kita harus ditanya. Jadi kalau hukuman itu menurut paksaan, kalau restitusi stimulus, respon, kalau restitusi dipotong. Jadi ada untuk menggali kenapa disebut pembahasan. Ini ya, keduanya itu menjadi ya. Rencana 100 kali di dalam lama saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kita hubungan sama saya di sini. Hukuman apa saya di sini? Sunya hukuman 1, 2, 3, 4, 5. Tadi siapa? Oh, bukan dia. Ini adalah hukuman eksekusi pakai S. Hukuman. Kan kalau konsekuensi harus ada apa sih katanya? Nah, ini adalah Tidak ada hukuman. hubungannya dengan yang bilang ya. Ya. Nah ini Tidak ada. Oh ini kan eksekusi. Nah ini adalah salah satu contoh lagi. Lari menuju lapangan basket. Hukuman. Kecuali itu olahraga Pak. Kemudian membersihkan paketan yang dibuat di meja tulis. Ini adalah konsekuensi. Nah balik lagi ke sini. Ini adalah hukuman atau konsekuensi. Saya tidak jenis. Catat 100 kali dalam Kita lihat ini. Ini lagi di dalam dua konsekuensi yang mengganti dengan Nah, ini adalah konsekuensi. Ini adalah konsekuensi karena bersifat netral, tidak negatif. Oh, ini tidak sudah Kalau belajar memang lagi. ya, ini adalah Oh jadi yang membuat yang lebih baik kan lebih baik tadi Jadi tidak ada kesepakatan, meskipun tidak ada kesepakatan. ya harusnya ada kesepakatan dulu, itu kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah atau keyakinan kelas. Ya. Tapi yang lebih baru nanti kita hukuman atau konsekuensi yang baru nanti kreasi. Ini baru apa nama artis? Aura kasih. Oh iya, aura kasih bu. Aura kasih. Lagi. Ice breaking mas semangat tuh. Lagi. Silakan ini. Tebak nama kota. Madiun. Apa? Iya betul, Madiun ya, Madiun. Nah, ini agak susah yang ini dulu. Ada yang tahu? Tidur mimpi pemimpin
pemimpin bebeknya beb. Angsa Bu, angsa. Oh, bangsa, pemimpin Ya. bangsa. Satu lagi Bu. Satu lagi eta teh naon? Agak susah. Kalkun eta teh. Kalkulus. Hah? Iya enggak? Kalkulus kan las jadi lus. Kalkulus. Siput. Eta teh Arab naon sih? Arab. Siput. Seputaran Pak? Iya seputaran. Kalkun N-nya dihilangkan, jadi kalku. Ini las. Kalkulas siput, ini Arab, B-nya dihilangkan jadi N. Siputan. Arab teh A. Siputar. Siputan. Kalkulasi seputaran. Rada hese emang lamun ieu mah ya. Udah. Lanjut. Fokus lagi ya. Nah, ini adalah materi berikutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Jadi terkadang kita menyebut atau beranggapan bahwa hukuman adalah berbentuk fisik. Ternyata diberi penghargaan pun adalah penghukuman. Kenapa? Mari kita simak. Nah, ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Ketika tadi kita datang ke sekolah tepat waktu, diberi aplaus oleh bapak atasan, misalnya kepala sekolah, itu hanya berlaku jangka pendek. Ketika tidak ada lagi penghargaan, gitu deh, Nah itu ya. Kemudian jika menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan. Ketika juga kita di kelas, siswa pun seperti itu. Ketika kita memberi penghargaan ke siswa, misalnya berbentuk hadiah, misalnya reward gitu ya. Nah, atau ranking misalnya ya. Itu akan terus mengharapkan penghargaan. Ketika tidak ada lagi penghargaan, akan hilang motivasi dari dalam siswa itu sendiri. Nah, gitu ada tadi bere, ayo nama, udah semangat. Nah, terus bagaimana untuk mensiasati hal tersebut? Kita lanjut ya. Jika kita mendapat penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap tersebut, lagi kita tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, sekarang ini penghargaan tidak efektif. Jadi penghargaan itu memang tidak efektif. Sama. Nah, suatu penghargaan, suatu benda, peristiwa yang diinginkan, yang dibuat persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ya tadi teh mendaya penghargaan dilakukan, kalau tidak ada penghargaan diabaikan. Jadi memang penghargaan tidak efektif. Misalnya gini, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, ibu-ibu, ya. Misalkan berusaha untuk diet itu biasanya untuk ingin penghargaan, Bang. Oh jadi langsing, gitu kan? Itu mah bukan penghargaan Pak, tapi konsekuensi. Kamari mah dah nyehungkeun Bang di pasihan kamari. Lanjut ya. Nah, ini penghargaan merusak hubungan. Ya, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Ya. Contoh misalnya, Bapak ketika belajar menyenangkan tidak?
menyenangkan, dah hayang dikasih aplaus teh akan ku guruna gitu kan. Nah, apa tuh tahu tuh bisa bisa dipasih nilai bagus. Jika kamari saha Arista ya. Hayang mencatan Bu Sinta gitu. Pak Irfan, Bu Sinta pasti laptosin ke Pak Irfan Arista mah nilainya 100 gitu. Tak mencatan. Lanjut. Bisa satu ya. Dalam sebuah percobaan, sekelompok laki-laki berusia 9 tahun diminta melihat gambar wajah yang ditampilkan di layar. Mereka harus memberitahukan jika wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar tersebut hampir sama, beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban yang benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Jadi dah yang penghargaan teh ya, jadi gurung gusu gitu. Jadi motivasinya dari luar gitu ya. Lanjut. Nah ini penghargaan menurunkan kualitas. Yang tadi karena ada penghargaan menjadi kualitas atau kinerja yang ditunjukkan itu berkurang. Ya, awalnya seperti itu Bu. Awalnya seperti itu yang jangka pendek tadi. Ketika jangka panjang, karena tidak ada penghargaan lagi, kualitasnya menjadi menurun. Gitu. Seperti gini misalnya, anu pangheulana pangheulana datang ke sekolah, ibu kasih roti misalnya. Awal-awal memang seperti itu. Ya, banyak yang datang awal. Ketika rotinya habis, datangnya siang lagi. Nah, itu harus munculnya dari intrinsik Bu. Ketika sudah ada kesepakatan kelas, muncullah motivasi intrinsik dari diri siswa itu sendiri. Nah, jadi tidak akan ada penghargaan lagi pun itu pasti berjalan. Gitu. Nah, makanya disebut penghargaan kurang efektif itu seperti itu. Nah, kalau misalnya dikolaborasikan dengan keyakinan kelas itu tidak apa-apa. Dan penghargaan itu pun tidak berbentuk uang ataupun tidak berbentuk barang, gitu kan. Ya, kalau disebut penghargaan yang tidak efektif itu yang bersifat barang biasanya. Ketika kita barangnya sudah tidak diberikan lagi, sudah tidak ada motivasi intrinsiknya. Yang ada hanya motivasi ekstrinsik. Kalau ada motivasi ekstrinsik baru dilakukan. Sama halnya dengan ini, lanjut. Ini kita tonton terlebih dahulu. Punten. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh
tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air. Saya saja ya, karena lama. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya, jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan akan kasih sayang, kemudian juga kebutuhan akan kekuasaan, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Terkadang hal atau kasus yang dilakukan oleh siswa atau murid ini didasari oleh 5 kebutuhan dasar ini. Baik itu anak tersebut kekurangan kasih sayang, ataukah kekuasaan, bertahan hidup, kesenangan, atau kebebasan. Jadi latar belakang atau motifnya kita gali dulu. Nah, ini untuk bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup, misalnya akan kesehatan, rumah, makanan, ya, kebutuhan biologis. Ini adalah salah satu kebutuhan yang ada pada manusia, kebutuhan dasar ya. Ketika ada salah satu murid yang katakanlah melakukan kenakalan, mungkin dia di rumahnya misalnya si A merebut jajanan si B. Belum tentu anak tersebut nakal, karena tidak ada anak yang nakal. Bisa jadi anak tersebut tidak bawa bekal di rumah, atau tidak sarapan di rumah, atau hal-hal lain. Kemudian ini kebutuhan akan kasih sayang, banyak seperti ini ya, di kelas korban perceraian kah, yatim kah, atau yatim piatu. Ini rata-ratanya anak tersebut kekurangan kasih sayang, sehingga menimbulkan perilaku-perilaku yang menyimpang, katakanlah caper gitu ya, cari perhatian, sama. Kemudian ini kebutuhan pengakuan, banyak ya yang seperti ini. Kemudian kebebasan, ketika kita memberikan tugas kepada peserta didik, hendaknya kita memberikan kebebasan pilihan kepada anak, boleh mengerjakannya dengan bebas misalnya, tapi dengan catatan tetap mengerjakan dan jalannya silakan disesuaikan dengan keinginan murid. Misal seperti itu ya. Kemudian kesenangan, jadi memang anak itu dunianya bermain, jadi mencari kesenangan-kesenangan tertentu. Banyaknya di kita ketika beristirahat karpet gitu-gitu, andai ada bakuna budak mabu kan kita arahkan. Nah, ini 5 posisi kontrol ya.
tadi ini ya yang dijelaskan barusan. Jadi ada 5 posisi kontrol seorang guru. Ya. Yang pertama ada penghukum, awas, atau penghukum. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada teman, kemudian pemantau dan manajer. Jika perusahaannya ada manajer, ya. Lanjut. Nah ini penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, jadi tidak hanya hukuman fisik saja, tapi verbal pun adalah hukuman seorang penghukum ya. Misalnya berkata seperti ini, patuhi aturan saya, atau awas ada anjing galak. Yang kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara menghukum, suara tinggi, bahasa tubuh atau melotot, jari menunjuk-nunjuk, awas. Hasilnya bagaimana? Kemungkinan murid cek dan memendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid tersebut melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores-gores kendaraan tersebut. Pernah terjadi di sekolah lain ya, jadi dia nyerahna mobil air motor mau ketinggali mainnya. Jika nama ayah baik motor urang begini. Ini kalau kita sebagai penghukum, ya. Kemudian sebagai membuat merasa bersalah. Mungkin kita pernah memposisikan diri sebagai membuat merasa bersalah seperti ini. Ya, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau rendah diri. Seperti, ibu sangat kecewa sekali denganmu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana kalau orang tua kamu tahu membuat kamu tahu berbuat begini? Kurang setianya Pak Yudinya, baru dah. Coba lawan orang tua terang. Gitu. Ini adalah buat merasa bersalah. Bagaimana hasilnya? Murid akan merasa bersalah memang. Telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi gagal, itu membuat merasa murid gagal seperti itu. Namun tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid akan tertekan. Seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi menyalahkan diri sendiri, gitu kadang-kadang ya. Jadi jangan seperti ini, supaya kita ke murid itu tiada selanjutnya, ya. Ada selanjutnya Bu. Nah ini sebagai teman, biasanya kata-katanya, ayolah bantulah demi bapak. Ayo ingat bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hasilnya bagaimana? Murid akan merasa senang dan akrab. Murid akan akrab dengan guru, termasuk dampak yang positif dengan guru. Ya, hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ya, bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan gurunya akibat dari posisi teman ini. Gitu. Gitu. Jadi masalahnya ke guru dibereskan katanya. Harus bagaimana? Lanjut. Pemantau. Posisi ini kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, ya. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi.
dengan menggunakan sanksi konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Misalnya apa? Peraturannya apa? Ya. Kita pernah ya berkata seperti itu kepada murid. Misalnya muridnya ajak misalnya. Peraturannya apa? Apa yang kamu telah lakukan? Sanksinya apa, konsekuensinya kalau seperti itu? Ya. Hasilnya bagaimana? Nah ini ya contohnya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, lambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat? Cek si Adi teh, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat. Teman istirahat, kerjakan tugas ketertinggalan saya. Ini kasihan. Memang konsekuensi, bukan hukuman, konsekuensi ya. Tapi hasilnya bagaimana? Murid memiliki konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar. Bagus ya, positif ya. Tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas. Nah, posisi ini sebagai pemantau lebih bagus dari posisi sebelumnya. Penghukum, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, ya. Ini lebih bagus sebagai pemantau. Ada yang lebih bagus Bu, ada yang lebih bagus. Nah ini posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab. Jadi ditaros, bagusnya kumaha, ya. Solusinya bagaimana menurut kamu, ya. Kayaknya kumaha. Ya kita arahkan Bu, sesuai dengan keyakinan yang telah kita sepakati. Ya, gitu. Kita nanti di kesepakatan kelasnya itu apakah ada saling menghormati dengan ditujukan dengan apa misalnya. Gitu ya. Lanjut ya. Ini hasilnya yang tadi posisi manajer tadi mah. Nah, coba kalau ada ini nih, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisinya sebagai apa? Apa kira-kira posisi yang dipakai? Pembuat orang, Ya Bu? pembuat orang merasa bersalah. Pembuat orang merasa bersalah, betul ya. Karena ini kan ada kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi membuat si pelaku merasa bersalah. Nah ini adalah keyakinan kelas. Jadi sebelum kita menyelesaikan problematika ataupun kasus-kasus yang dilakukan oleh murid, ada baiknya kita melakukan atau membuat keyakinan kelas. Kalau dalam bahasa dulu mah tata tertib, tapi kalau sekarang itu sebutnya keyakinan kelas. Gitu ya. Jadi keyakinan kelas ini disepakati oleh guru dan murid. Tata tertib ke guru, hukum nggak nama murid tidak dilibatkan. Kalau keyakinan kelas ini dilibatkan murid. Kemudian keyakinan kelas bersifat abstrak, ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Berupa pernyataan-pernyataan yang universal, ya, dibuat dalam bentuk positif. Kalau misalnya nanti pas pembuatan keyakinan kelas anaknya itu ingin hal yang negatif, kita arahkan pada hal-hal atau bentuk yang positif. Ini semuanya berkontribusi dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya kita sudah membuat keyakinan kelas, bisa ditinjau ulang kalau ada siswa yang tidak menyetujui, boleh ditinjau ulang itu Bu. Nah, karena kan demokrasi itu apa? Merdeka. Banyak ya Bu ya. Ini prosedurnya, mempersilahkan warga atau sekolah atau murid. Kalau keyakinan sekolah itu biasanya diundang komite sekolah apa ya? Atau orang tua biasanya. Sama dengan murid ongko.
Gabungkan keyakinan kelas, digabungkan semuanya, kemudian dijadikan atau dirundikan menjadi keyakinan sekolah. Ya. Kalimatnya harus positif, jangan negatif. Misalnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Tapi harus positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi lebih, jangan. Jadi harus saling menghargai. Harus saling menghargai antar teman. Contohnya nih. Oh nih, boleh masuk kelas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas. Ini. Nah, menghargai orang lain yang sedang berbicara, bermain di meja kelas saat jam istirahat. Ya? Saling menghargai Bu antar sesama teman. Saling menghargai. Jadi mau aya anu mukul gitu mau. Lanjut ya. Si ada yang mau dibaca? Oh ini memang sesuai kesepakatan. Ini contoh ya, bukan berarti harus seperti ini ya. Ini contoh. Nanti kita buat sesuai kesepakatan murid, gitu kan masing-masing. Ini hanya contoh ya. Mana yang ini? Ya siap. Nah ini bagian-bagian membuat keyakinan kelas, menentukan peraturan-peraturan yang disepakati, mengubah kalimat negatif menjadi positif. Kegiatan tampak atau tidak tampak dengan metode. Nah ini nanti metode ini tidak saya ini karena terlalu banyak, nanti dikasih. Kegiatan tugas kamu, tugas saya. Ya. Tinjau ulang kembali keyakinan kelas yang telah disepakati. Ya tadi jadi bisa ditinjau ulang ketika sudah menjadi keyakinan kelas, boleh ditinjau ulang. Kemudian kita masuk ke segitiga restitusi. Taya nama kedah nange sound Pak Yudi. Segitiga restitusi mah sepados jelas. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen berlandaskan pada teori kontrol Indonesia. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Ya tadi posisi manajer ya. Jadi posisi yang paling bagus itu untuk guru adalah posisi manajer ya. Bukan seorang penghukum, membuat rasa bersalah, teman, ya, tapi adalah sebagai posisi manajer. Aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Ya, lanjut ya. Sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas.
Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini ceritanya mengganggu temannya. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Ini ya, menstabilkan identitas. Jadi ketika siswa membuat kesalahan, kita rangkul terlebih dahulu, ya. Jadi membuat salah itu hal yang wajar, ya. Stabilkan dulu identitasnya, ya. Jadi jangan langsung dieksekusi, stabilkan dulu identitasnya bahwa hal tersebut memang wajar. Setiap orang boleh atau pernah melakukan kesalahan, ya, tidak apa-apa, gitu kan. Kemudian lanjut. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh Setelah kita rangkul, tanyakan kenapa sih membuat hal tersebut, gitu kan? Validasi tindakan yang salah. Kenapa? Alasannya apa, gitu kan? Ya tadi balik lagi ke tadi, dasar kebutuhan apa yang dia kurang, gitu ya? Kebutuhan dasar apa yang dia tidak terpenuhi? Ya. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu Ini adalah yang mentah-mentah. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Nah, selanjutnya kita menanyakan apakah hal tersebut sudah sesuai dengan keyakinan di kelas atau keyakinan sekolah. Nanti anak akan menjawab sendiri keyakinan kelas yang kita sepakati. Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Ini adalah keyakinan kelasnya adalah saling menghargai, ya. Jadi pada keyakinan kelas itu ada saling menghargai. Nanti akan muncul solusinya dari anak tersebut. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia? Nah, kita tanyakan kepada anak, kira-kira solusinya apa, ya? Solusi dari anak tersebut. Atau bisa ditanyakan ke anak seperti ini. Saya untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan yang satu aktif. Iya,
menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersahabat dan hadir. Baik. Nah, itu adalah contoh dari segitiga restitusi penerapannya pada kasus siswa yang berhubungan kemana. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab sesuai keyakinan kelas. Ini saya mencoba menerapkan ilustrasi kepada siswa yang selalu tidak mengerjakan tugas dan ketiduran di kelas. Ini ketiduran, lalu saya panggil. Kamu tahu nggak kenapa Bapak panggil? Mungkin berkaitan dengan data. Benar. Tapi kemarin kamu masuk kan? Tapi saya tidak Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, jadi kita stadiakan dulu identitasnya. Jadi kita rangkul dulu anaknya. Anggap bahwa sebuah kesalahan adalah hal yang wajar. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Termasuk ke depan pernah melakukan kesalahan dan setiap tindakan itu setiap kesalahan yang saya lakukan kira-kira kenapa ada satu tugas Kemudian kita tanyakan kenapa alasannya anak tersebut tidur di kelas. Pasti ada alasan setiap kasus pasti ada alasan dari anak tersebut. Ya. Validasi dulu tindakan yang salahnya ya. Saya capek dan mengantuk soalnya malamnya sekolah sampai jam 12 malam Indonesia. Aku minta pelajaran dari mamaku. kamu suka sekali TikTok. Katanya suka scroll TikTok sampai jam 12 malam. Katanya, ya. Jadi kesiangan. Bukan kesiangan, ketiduran. Sampai TikTok kan? Kamu masih ingat kan keyakinan kelasnya kita buat? Lalu tanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati, ya. Setelah itu dia akan memberikan solusi. Kalau kamu masih kira-kira yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas yang kita semua sepakati. Ya, keyakinan kelas mana yang sudah kamu melanggar? Nah, ternyata itu kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi nggak buat masalah yang ini? Ya Kak, karena saya tidak akan kebetulan tugas saya tidak akan tidak terlalu kemana-mana. Dan yang ketiga saya akan tidak bekerja dari Bapak dan akan saya berikan besok. Baik, Bapak apresiasi sekali ya untuk tanggung jawab kamu ya, dan kamu Ya, yaitu tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. ini hasil bahwa solusi dari kamu itu kamu jangan dulu lalu ya sekarang kamu harus jadi sekarang ya. Itu ya. Jadi yang pertama stadiakan dulu identitas. Kita rangkul dulu bahwa membuat kesalahan itu hal yang wajar, tidak apa gitu ya. Kemudian validasi tindakannya yang salah itu apa? Tanyakan alasannya. Setelah itu kita kaitkan dengan keyakinan yang sedang disepakati. Memang pada penerapannya sulit ya. Kata kira cakap jadi ngomong mahal diajak ngobrol gitu. Tapi saya yakin dengan kesepakatan kelas
dengan lambat laun kita akan membuat siswa menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Ini yang tadi ya. Pertamanya ini menstabilkan integritas, kemudian validasi tindakan yang salah. Terusnya yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Nah, menstabilkan integritas ini bertujuan untuk mengubah anak dari orang yang gagal menjadi melakukan kesalahan. Dasar prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi bahwa berbuat salah itu yang penting kita bisa mengambil hikmah dari kesalahan itu sendiri. Dia validasi tindakan yang salah, memenuhi kebutuhan dasar. Yang tadi yang 5, setiap perbuatan yang salah itu terjadi karena 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Misalnya ada yang merampas uang jajan itu kita tanya dulu ke anaknya. Bisa jadi anak tersebut memang tidak dikasih uang jajan seorang tua, atau anak yang kesiangan ke sekolah, bisa jadi dia membantu dulu orang tua di rumah, atau tiktokan di jam 12. Nah ini terakhir menanyakan keyakinan. Anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan ketiga menjadi orang yang dia inginkan. Jadi solusinya datang dari anak itu sendiri. Tidak kita yang memberikan solusi. Solusinya datang dari anak itu sendiri. Dihubungkan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih. Itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan ke sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pemaparan yang sangat menarik, materi yang sangat menarik untuk kita semua ibu bapak guru. Nah, mungkin dari sekian banyak pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Imam tadi, sedikit banyak menginspirasi kita, bahkan mungkin menggali rasa penasaran kita, dan mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan. Kami membuka peluang sebanyak-banyaknya dapat ya untuk diskusi kali ini. Bapak Guru dapat langsung menanyakannya. Baik, mungkin dari Ibu Ais, dari Ibu Fitri sudah dijelaskan. Alhamdulillah sekali banyak ilmu yang bisa diambil. Terlebih untuk saya pribadi masih banyak ternyata hal-hal yang baru saya dapatkan. Nah, hari ini saya mau bertanya, di kelas saya, kelas 5, ada satu siswa yang alhamdulillah sangat soleh sekali. Tadi dilihat kebutuhan dasar manusia, ya, ada beberapa mulai dari kasih sayang, dimulai dari keluarganya, kemudian butuh pengakuan. Nah, banyak sekali terlihat ternyata setelah saya mendengarkan dari paparan Bapak. Nah, yang saya ingin tanyakan, terkadang anak itu, jangan anak-anak kita sendiri aja, kalau tidak terpaksa ada sesah gitu. Bagaimana cara menimbulkan sikap anak agar terpacu dari dirinya sendiri tanpa harus ada paksaan dari gurunya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk memunculkan motivasi intrinsik dari seorang murid, dari murid yang kita tuntun selama di pembelajaran, hal yang harus pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi murid tersebut. Ya, ketika ada siswa yang nakal, katakanlah nakal, karena sebenarnya tidak ada murid yang nakal ya. Tapi murid tersebut kekurangan kebutuhan yang tadi di materi ya. Apakah anak tersebut kekurangan kasih sayang? Apakah kekurangan rasa kesenangan tadi, kebebasan, gitu ya? Nah, yang pertama diidentifikasi dulu. Ketika anak tersebut memang kekurangan kebutuhan kasih sayang, kita buat seolah-olah bahwa kita adalah pengganti ibunya di rumah. Jadi berikan perhatian lebih kepada anak tersebut, kemudian berikan pengakuan juga pada anak tersebut. Misalnya anak tersebut kita apresiasi dalam pembelajaran, kita kasih kesempatan untuk ke depan, kita kasih kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Jadi lebih disalurkan. Adanya perilaku-perilaku yang dilakukan oleh murid yang kita katakan tidak sesuai dengan keyakinan kelas, itu adalah kekurangan akan kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk memunculkan motivasi itu, tentunya dengan tadi menggunakan segitiga restitusi. Untuk apa? Untuk menanyakan kembali dan memunculkan motivasi anak tersebut sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, ketika kita tidak menemukan jalan, tos di segitiga restitusi, tos diberi perhatian, anak tersebut masih tetap seperti itu misalnya. Nah, kita jangan putus asa. Terus saja gunakan langkah-langkah segitiga restitusi setiap anak tersebut melakukan ulang. Adapun misalnya hasilnya A, B, C dan lain sebagainya, kita sebagai guru hanya menuntun, ya, menuntun kodrat anak. Mungkin nanti di tahap selanjutnya di SMP kan, di SMA kan anak tersebut akan berubah dan mempunyai motivasi intrinsik sendiri, gitu. Jadi kita sudah melakukan usaha, hasilnya tetap seperti itu misalnya, kita jangan putus asa. Dan tugas kita hanya menuntun, ya, menuntun. Mungkin itu ya, jangan bosan. Ya, saya juga pernah menanyakan hal tersebut kepada ibu fasilitator, Pak. Ketika ada anak yang sudah dilakukan tahap-tahap segitiga restitusi, tapi masih hasilnya seperti itu, jangan patah semangat katanya, terus saja itu lakukan tahap-tahap segitiga restitusi seperti itu, karena lambat laun cepat hasil sunarmat cikaracak yang membantu laun jadi legok. Lamun ayeuna terus-terusan insya Allah kayaknya bakal legok si batu kan. Ya, anak tersebut akan muncul motivasi dari diri dia tersebut. Ya, itu mungkin ada yang mau menanggapi Pak KS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari saya hanya tambahan yang paling pokok di samping kita tadi tahapan-tahapan segitiga restitusi, yang paling pokok, yang paling mendasar adalah kita memberikan pemahaman apa itu nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau siswa sudah paham yang disebut dengan nilai kebajikan, insya Allah dia akan menyadari. Contohnya di nilai kebajikan, kita itu harus saling sayang menyayangi. Kalau ada anak yang belum makan, pasti anak tersebut akan peduli memberikan sebagian makanan ke anak yang lain. Nah, jadi di samping dengan langkah-langkah tadi, tanamkan yang paling pokok itu nilai-nilai kebajikan terhadap anak, sehingga anak paham tugas-tugas yang ada di dalam kesepakatan dan keyakinan kelas itu betul-betul dia lakukan. Itu hanya tambahan saja. Jadi tanpa pemahaman nilai-nilai kebajikan anak tersebut, apa yang harus saya lakukan? Itulah
nilai-nilai dikembalikan kepada nilai-nilai kebajikan tersebut. Itu tambahannya. Baik, terima kasih kepada Bapak Irfan dan Bapak Kepala Sekolah yang bersedia menambahkan. Jadi intinya kita sebagai guru harus memahami kebutuhan dasar murid tersebut ya Pak. Lalu bagaimana kita sebagai seorang guru menanamkan nilai-nilai kebajikan dan tahu poin-poinnya, apa yang mau ditanamkan dari nilai-nilai tersebut kepada murid-murid kita. Oke, seperti itu. Selanjutnya untuk last minute masih ada waktu sedikit lagi untuk pertanyaan terakhir. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan atau refleksi dari kegiatan hari ini. video. Nah, artinya kesimpulan. Ya, jadi kesimpulannya setiap kesalahan yang dilakukan oleh murid, ya itu tentunya didasari dengan alasan. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya, kemudian tanyakan alasannya, validasi tindakan, dan terakhir kita tanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Ya, sebetulnya saya juga baru tahu nih materi ini ketika mengikuti pendidikan guru penggerak. Mungkin kalau di sekolah-sekolah lain sudah pernah ada yang diseminasi karena mungkin ada guru penggerak sebelumnya. Dan ibu bapak guru untuk lebih mendalami materi ini ada di PMM pada modul disiplin positif kalau tidak salah. Jadi bisa menggali materi lagi atau bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Bapak Guru hebat. Presentasi hari ini dari Bapak Irfan Mubarok sangat banyak ilmu yang dapat kita petik. Mudah-mudahan kita dapat atau bisa mengimplementasikannya dalam kegiatan belajar mengajar kita sehari-hari. Untuk itu, untuk menutup acara kita hari ini, mari kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi bisabilil haq. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kepala Sekolah SD Cugenang merasa bangga sekali kepada CGP Angkatan 9, Saudara Pak Irfan yang telah memaparkan dalam destinasi ini yaitu budaya positif. Nah, di dalam destinasi ini sangat banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan, terutama di dalam penerapan budaya positif di sekolah. Contoh hal-hal yang saya saat ini pemahamannya, dulu kita memberikan penghargaan itu suatu hal yang positif. Nah, di dalam pembelajaran budaya positif ini ternyata memberikan penghargaan adalah suatu hukuman yang diberikan kepada anak. Nah, di sini adalah suatu pengetahuan baru bagi saya selaku pimpinan kepala sekolah di sini. Dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang didapatkan dari pendidikan guru penggerak ini Pak Irfan dapat memberikan motivasi kepada guru lain di dalam penerapan budaya positif, terutama di dalam pembelajaran. Nah, itulah harapan-harapan yang saya berikan kepada Pak Irfan. Sukses, semangat, dan maju terus, dan mudah-mudahan ini menjadikan motivasi kepada guru-guru lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Maslianingsih. Saya rekan sejawat dari Bapak Muhammad Irfan Mubarok yang saat ini sedang mengikuti kegiatan CGP. Dari paparan yang telah disampaikan mengenai budaya positif, menurut saya itu sangat bagus karena masih banyak siswa mereka sudah disiplin, tetapi bukan dari dalam diri mereka, melainkan masih dalam faktor ekstrinsik. Kemudian bagi kami sebagai guru, kami jadi tahu bagaimana cara memposisikan diri kami, apakah sebagai pemberi hukuman, atau sebagai teman, atau sebagai manajerial. Nah, untuk dengan adanya diseminasi ini, mudah-mudahan menambah pengetahuan dan wawasan untuk kami, juga bisa diterapkan di sekolah. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.